Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa bertemu dalam ibadah hari ini, meskipun kita masih beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Marilah kita hening sejenak untuk memasuki ibadah. Baiklah Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri, kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, marilah kita berdoa bersama, menyesali dosa kita, memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengakui bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, hari-hari kami sering sekali menuruti kata hati kami dan di dalamnya bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami berdosa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon ampun. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu membaharui kami, sehingga kami dapat tetap senantiasa menikmati janji Tuhan di dalam anugerah-Mu. Salah dan dosa kami pun Engkau ampuni.
Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala kasih karunia hidup yang Kau berikan bagi kami. Engkau telah melawat kami melalui kehadiran-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa kami, untuk memerdekakan kami, dan membebaskan kami dari hamba dosa menjadi anak-anak-Mu. Engkau telah juga membebaskan kami bangsa ini dari penjajah 75 tahun yang lalu, melalui kemerdekaan yang telah Kau berikan bagi kami. Dan kemerdekaan itu kami peringati sekarang ini. Biarlah kemerdekaan itu juga membawa kami kepada hidup yang baru di dalam Dikau. Biar Roh Kudus-Mu berkenan, berkuasa hadir dalam hidup, pikiran, tubuh, roh, jiwa kami, yang menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Melalui firman-Mu juga kami diterangi hidup kami ya Tuhan, dan iman kami dipertumbuhkan, sehingga kami semakin mengenal Engkau melalui firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami baca dan kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami yang berkenan kepadamu. Ampun dosa salah kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berserah dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari Minggu ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 10 yang berbunyi demikian. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita. Lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu.
Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarlah hidup. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lagi lebih lama, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukkanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamakan dia Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
Mari silakan duduk kembali. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bukan bunga makmur di tengah jatuh belang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Bapak Ibu, baiklah sebelum kita baca renungkan firman Tuhan, kita mohon tuntunan pimpinannya dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kebaikan Tuhan tetap dapat kami rasakan. Walaupun dalam hari-hari yang diperhadapkan ada pergumulan-pergumulan yang terjadi. Namun Bapa, Roh-Mu yang kudus tetap senantiasa menyertai dan memperlengkapi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pada hari kemenangan-Mu ini kami bersyukur berterima kasih dan mengarahkan pandangan kami kepadamu melalui firman-Mu dengan harapan kiranya Roh-Mu yang kudus dicurahkan untuk membersihkan hati pikiran kami dan membaharui kami, sehingga hari-hari yang diperhadapkan kami tetap berjalan pada pengakuan kami di dalam iman. Berfirman bagi kami pada saat ini, kami anak-Mu sedia untuk mendengar. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 yang merupakan bagian dari pengakuan Petrus. Saya akan bacakan hanya ayat yang ke-15. Selebihnya kami persilakan Bapak Ibu untuk membaca masing-masing dari perikop ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus melontarkan pertanyaan, "Kalau publik katakan, siapakah aku ini?" Murid-murid menjawab, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yeremia. Ungkapan-ungkapan yang dinyatakan oleh publik tidak salah, tetapi juga tidak benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yesus. Dan jikalau kita mencoba untuk
melihat realita kenyataan bagi kita saat ini, saya rasa banyak sekali ungkapan-ungkapan yang dinyatakan oleh publik. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi yang hebat. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah hakim yang adil yang akan datang nanti. Ada yang mengatakan bahwa dia salah satu nabi yang paling hebat. Ungkapan-ungkapan yang dinyatakan ada yang secara positif, tapi ada juga yang menyatakan bahwa secara negatif. Dia mengatakan bahwa apakah memang benar dia adalah Allah? Kalau memang Allah, masa harus dikandung oleh manusia? Kalau memang dilahirkan, ya dia tidak lebih daripada kita. Dan banyak sekali ungkapan-ungkapan yang di dalamnya tidak menutup kemungkinan bisa saja mempengaruhi akan iman percaya kita, membuat kita menjadi goyah. Bagaimana di dalamnya mencoba untuk membatalkan semua fakta-fakta, padahal catatan itu benar-benar dibuat oleh dia atau orang-orang yang menyaksikannya, yang pernah bersama-sama dengan dia. Kalau kita mencoba untuk melihat, memang ada perbedaan. Zaman para murid belum komplit. Kalaupun di dalamnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah itu baru dalam perjanjian lama saja. Dan sering sekali ada aturan-aturan yang menekan supaya kebenaran yang telah dilihat oleh mereka di dalam Yesus itu, ya jangan dilontarkan dengan benar-benar. Oleh sebab itu, kalau kita mencoba untuk melihat, ada kesulitan bagi mereka. Berbeda dengan kita pada saat ini, semuanya telah menjadi jelas. Baik ungkapan melalui perjanjian lama, ungkapan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan fakta yang telah dicatat, dan semuanya dibentangkan di tengah-tengah sejarah kehidupan. Tapi tetap saja banyak ungkapan-ungkapan publik, bukan hanya secara positif, tapi di dalamnya banyak hal-hal yang bersifat negatif, yang di dalamnya sering sekali dilandasi pada keinginan-keinginan secara manusiawi, sehingga hanya sebatas penglihatan berkenan dengan Yesus itu adalah manusia biasa saja. Manusia, walaupun di dalamnya ada kehebatan, ya tetapi dia adalah tetap manusia, tidak lebih. Sementara apa yang diungkapkan, yang dinyatakan oleh Yesus, dia menginginkan tidak hanya sejajar secara apa yang dilakukan oleh nabi-nabi, tetapi dia adalah orang yang lain sama sekali. Dia adalah Allah. Dan itulah yang diungkapkan oleh Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkenaan dengan ungkapan ini, kalau menurut orang begini, tetapi bagaimana menurut kamu? Siapa aku ini? Dan yang dituntut oleh Yesus bahwa pengakuan itu bukan hanya sekedar pengakuan yang biasa saja. Kalau hanya sekedar menghafalkan apa yang telah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, apa yang dinyatakan oleh orang-orang tertentu, berarti itu tidak memberikan dampak apa-apa. Tapi dari pertanyaan yang dinyatakan oleh Yesus ini mau menyatakan bahwa pengakuan itu benar-benar dari apa yang dirasakan. Kalau dikatakan bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini pengakuan. Dan pengakuan ini Yesus katakan
tidak hanya semata karena kepintaran, kehebatan yang dimiliki oleh Petrus, tetapi Bapa yang di sorgalah yang mengaruniakannya, menganugerahkannya. Itu terbukti sebab dari ungkapan dia berhadapan dengan peristiwa penyaliban, ya kita lihat dan kita tahu Petrus 3 kali menyangkal. Jadi ungkapan yang dinyatakan oleh Bapa itu ya tampaknya tidak diresapi oleh Petrus. Sekarang pertanyaan itu dilemparkan pada kita. Menurut kamu, siapa aku ini? Dan tuntutannya saya yakin percaya tidak hanya berdasarkan rumus-rumus yang sudah ada, tapi bagaimana di dalamnya kita dicoba untuk diajak untuk mengkaji melalui pengenalan dari apa yang kita ketahui, dan bagaimana pengetahuan dan pengenalan itu dapat kita rasakan. Sehingga yang ada di dalamnya keluar sudah akan tentu pengakuan yang secara pribadi. Dan pengakuan itu dapat tetap senantiasa direalisasikan. Oleh sebab itu, kebenaran yang dituntut oleh Allah ya harus berbeda. Jika dikatakan bahwa dari apa yang dilakukan oleh Yesus itu ya sama dengan nabi-nabi, tapi Yesus inginkan tidak hanya sebatas sama, tetapi berbeda dengan yang lain, karena memang dia beda. Dia adalah Allah yang telah berinkarnasi, telah berpribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kalau dikatakan dari pengakuan Petrus, batu karang, landasan dasar bahwa gereja akan didirikan. Dan sudah akan tentu pendirian gereja ini tidak hanya semata karena karya yang dilakukan oleh para rasul, tapi jelas dari pernyataan di dalam perikop ini, Yesus sendirilah yang menjadi peletak dasar gereja itu. Yesus yang meletakkan, maka sudah akan tentu sebagaimana diungkapkan, kuasanya akan tetap senantiasa menyertai. Seberat apapun pergumulan yang harus dipikul dan ditanggung oleh gereja, jikalau dia tetap berada pada kebenaran itu, maka sudah akan tentu gereja tidak akan pernah musnah. Gereja Yesus telah katakan telah dijamin, bukan hanya dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, tetapi dikatakan bahwa kuasa maut sekalipun tidak akan dapat membinasakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu bagaimana di dalamnya gereja yang sudah akan tentu bukan hanya Petrus sebagai batu karang yang teguh di dalamnya, tapi setiap orang percaya adalah merupakan bagian dari batu-batu bangunan gereja itu. Oleh sebab itu, dia akan dapat tetap senantiasa menjadi kokoh di tengah-tengah kesadaran untuk merealisasikan akan pengakuan iman yang benar itu. Bukan hanya dalam sebuah rumusan yang dihafalkan, tetapi pengakuan itu dilandaskan pada apa yang dirasakan, dan itu juga mengokohkan akan langkah seterusnya. Janji Tuhan bahwa Dia akan tetap senantiasa memperlengkapi, sudah akan tentu itu direalisasikan. Kunci sorga tidak hanya di tangan Petrus, tapi kunci sorga itu juga ada pada tangan setiap orang percaya yang telah menyatakan pengakuannya di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, setiap orang percaya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan akan Injil itu.
menerima orang lain untuk masuk dalam kerajaan sorga itu. Setiap orang percaya diberikan kuasa untuk menerima dan membawa masuk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang terkadang sering terlintas dalam pemikiran kita bahwa saya harus mengkristenkan orang. Padahal jikalau kita mencoba untuk merenung melalui segala apa yang telah dinyatakan oleh Kristus, bahwa hanya Allah lah yang dapat membawa orang menjadi percaya. Tidak ada kekuatan-kekuatan yang lain. Mau mengatakan bahwa tugas dan tanggung jawab kita hanyalah menyaksikan saja, memberitahukan tentang Allah yang menganugerah kehidupan bagi kita, memberitahukan bahwa Allah itu tidak hanya berada di tempat yang tidak terhampiri, tetapi Dia juga telah pernah melibatkan dirinya di dalam sejarah kehidupan melalui Yesus Kristus, dan Dia pun tetap senantiasa menyertai di dalam Roh Kudus pada saat ini. Oleh sebab itu, kalaupun dikatakan bahwa kita harus mewartakan akan Injil, itu tidak berarti bahwa strategi-strategi yang kita miliki itu menjadi andalan kita. Jikalau hal itu terjadi, pasti akan mengecewakan. Sebab banyak sekali orang akan mengeraskan hatinya. Lalu strategi itu tidak akan membuahkan hasil. Tetapi ada saja secara kebetulan menurut kita, karena kuasa Allah, Dia menerima akan Kristus itu. Oleh sebab itu, tugas dan tanggung jawab kita hanyalah mewartakan. Membuat orang menjadi percaya hanyalah Allah sendiri. Bagaimana kita lihat apa yang terjadi pada Paulus? Bagaimana kita lihat dengan ungkapan kata-kata khotbah yang dinyatakan oleh Petrus, 5.000-an orang menjadi percaya. Bukan karena kehebatan Petrus, tapi karena kuasa Allah sendiri di dalamnya. Oleh sebab itu, bagaimana di dalam menerima itu, membawa orang menjadi masuk dalam kerajaan Allah, itu adalah hanya karena kuasa Allah saja. Demikian juga, tatkala di dalamnya dikatakan melepaskan, maka sudah akan tentu di dalamnya kita diajak untuk tetap memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan akan gereja. Di tengah-tengah pengelolaan ini, jikalau di dalamnya hanya mengandalkan metode-metode yang ditawarkan oleh dunia, tidak mengarah pada kebenaran di dalam Kristus itu, maka sudah akan tentu gereja itu hanya sekedar organisasi saja. Tidak lebih dengan organisasi-organisasi yang lain. Tapi bagaimana gereja itu harus tetap mengarahkan pandangannya kepada pengakuan yang benar bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup. Maka sudah akan tentu di tengah-tengah pengikatan, kuasa Allah dapat tetap senantiasa terrealisasikan di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu pengakuan tetap senantiasa harus kita realisasikan secara pribadi dan di tengah-tengah kehidupan gereja. Jadi bukan hanya sebatas gereja itu dengan metode-metode. Memang ada kecenderungan dilihat bahwa gereja itu adalah merupakan bagian bisnis yang sangat menguntungkan dengan segala metode-metode, kebangunan-kebangunan rohani dan lain sebagainya. Semua terarah dalam andalan keuntungan secara materi. Tapi gereja tidak hanya sebatas itu.
Gereja tidak hanya sebatas melakukan tindakan-tindakan pernyataan penyertaan yang menakjubkan, keajaiban, mujizat dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas itu. Tapi bagaimana di dalamnya tetap merealisasikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Jadi tidak hanya fasilitas yang dimiliki oleh dunia memang bisa digunakan, tapi tidak hanya semata itu akan memberikan sebuah keberhasilan. Tapi kuasa Allah dapat tetap senantiasa membaharui. Itu dapat kita lihat bagaimana pergumulan yang dilalui oleh gereja dalam perjalanan yang berdarah-darah, tapi tetap mereka kuat, teguh, dan kokoh. Bukan hanya kekuatan yang mereka miliki, tapi janji Allah menyertai di dalamnya. Oleh sebab itu, upaya apapun yang dilakukan jikalau kita mencoba untuk melihat di tengah-tengah situasi pada saat ini, kita yakin hal itu tidak akan membuat kita menjadi takut. Bagaimanapun upaya yang dilakukan, yang jelas pegangan kita, keyakinan kita, Allah yang hidup itu tetap akan senantiasa menyertai, menguatkan, dan memberkati. Demikian juga di tengah-tengah situasi pada saat ini. Oleh sebab itu, biarlah kita pun tetap senantiasa menyatakan bahwa Engkau adalah anak Allah yang hidup di dalam kehidupan saya, dalam perjalanan saya. Allah menyertai, Allah memberkati kita. Amin. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih, tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemeluh. Kalau matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah suluhku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergemar, tinggalkan dunia yang penuh cemar? Atau jiwaku
menuju sorga yang tenang. Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan. Doa dan pengharapanku, lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan. Doa dan pengharapanku padamu Tuhan. Doa dan pengharapanku. Kita nyatakan syukur kita dalam syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau kembali mengingatkan kami melalui firman-Mu agar kami senantiasa menyatakan pengakuan kami secara pribadi tentang Engkau Allah, Sang Penganugerah kehidupan, dan senantiasa menyertai dalam perjalanan kehidupan, dan Engkau juga memberikan jaminan bagi kami bahwa kuasa maut itu tidak lagi mampu untuk membinasakan kami. Seiring dengan kemenangan-Mu, kami pun akan mendapatkan kekekalan itu. Terima kasih Bapa bahwa janji-Mu dalam perjalanan kehidupan ini tetap senantiasa terwujud. Hal-hal yang diperhadapkan tidak menakutkan kami, sebab kuasa Roh yang Kudus itu akan tetap senantiasa memperlengkapi kami, sehingga secara pribadi kami pun akan dapat tetap menyatakan bahwa Engkau adalah Allah Mesias yang menjadi penyelamat kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga nyatakan keberadaan dan situasi yang diperhadapkan bagi bangsa negara kami dan juga bagi gereja-Mu. Harapan kami Bapa, biarlah bangsa kami yang diperhadapkan dalam suasana sukacita 75 tahun perjalanan kemerdekaan, kiranya di dalamnya dapat senantiasa dibenahi dan dapat senantiasa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita pendiri negara ini. Keadilan ditegakkan, keamanan memberikan kenyamanan, dan di dalamnya, dalam penyertaan Tuhan, kesejahteraan itu pun dapat kami nikmati. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah sukacita bangsa dan negara kami pun serahkan, sebab di dalamnya ada pergumulan dalam pandemi COVID-19. Oleh sebab itu ya Bapa, harapan dan keinginan kami, Engkau kiranya menghalau sehingga situasi ini dapat berlalu dan semuanya dapat kembali dibaharui. Harapan kami juga Bapa, bagi saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus COVID ini, biarlah Tuhan pun memberikan kekuatan, sembuhkan mereka. Demikian juga Bapa, tim medis, dokter, perawat, semua yang terlibat di dalam penanganan akan virus ini, Tuhan kiranya menyertai dan menguatkan, sehingga yang terbaik akan senantiasa dilakukan, sehingga masyarakat kami pun dapat menikmati damai sejahtera Tuhan. Demikian juga Bapa bagi gereja-Mu, gereja yang di dalamnya adalah Engkau yang mendirikannya.
Oleh sebab itu ya Bapa, Engkau pun kiranya senantiasa menyertai dan memperlengkapi orang-orang yang Kau panggil untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu. Biarlah di dalam Roh yang kudus itu kiranya Engkau dapat tetap senantiasa perlengkapi, sehingga gereja dan seluruh anggotanya dapat senantiasa menyatakan dan merealisasikan bahwa Yesus, Anak Allah yang menjadi penyelamat itu akan dapat tetap senantiasa diwartakan. Kuasa-Mu pun dapat tetap senantiasa ditegakkan untuk memberikan kebaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bapa Surgawi, kami pun serahkan lawatan Tuhan bagi pribadi-pribadi di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat Tuhan dalam semua situasi dan keberadaan yang diperhadapkan. Teristimewa Bapa, Jemaat GKE Nazaret Palangkaraya. Kami serahkan Bapa lawatan Tuhan keluarga per keluarga dalam pergumulan mereka. Biarlah Engkau tetap senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka. Biarlah ya Bapa, di tengah-tengah pergumulan yang ada, bukannya mereka akan semakin jauh daripada-Mu, tapi mereka dapat rasakan bahwa kuasa Tuhan memberikan kebaikan, sehingga semua pergumulan, tantangan kehidupan secara ekonomi maupun secara fisik, sakit penyakit, semuanya dikuatkan, semuanya dihiburkan, semuanya ditata, semuanya dapat menikmati kebaikan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami pun serahkan ke dalam penyertaan-Mu saudara-saudara kami yang diperhadapkan dalam suasana sukacita karena diingatkan pada hari kelahiran, ulang tahun perkawinan dan berbagai sukacita lain. Dalam suasana ini pun Tuhan kiranya hadir untuk menyempurnakannya, sehingga baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kami rasakan kuasa Tuhan dan tidak ada satu orang pun di antara kami akan menjadi terhilang. Ini kami Bapa, harapan permohonan kami serahkan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur, nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Doa persembahan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha Kaya, pemurah, dan selalu peduli kepada anak-anaknya. Kami datang kepadamu dalam doa dan persembahan syukur kami. Ya Bapa, biarlah melalui barang duniawi ini kami boleh memuliakan nama-Mu, dan melalui barang duniawi ini kerajaan-Mu boleh diperluas lagi ya Tuhan, dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Engkau tidak perlu diperkaya dengan barang duniawi ini, namun Engkau mengasihi setiap orang yang beri dengan sukacita. Terimalah persembahan kami ya Bapa, yang kami bawa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jumat nomor 381, bait pertama sampai yang ketiga, Yang Maha Kasih. Yang Maha
Bapak Ibu, jemaat Tuhan, baiklah kita akhiri ibadah kita, kami undang untuk berdiri. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.